Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khainuddin SPDI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKI dan teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas H yang beranggotakan 1. Risa Hurul Aini dengan NIM 932130719. Yang kedua, ada Yeni Indriani dengan NIM 932130819. Dan yang ketiga, Binti Lailatul Elmi dengan NIM 932131519. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak rapuhnya sistem internal dan kinerja penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka, upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Sofah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa dengan melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabenenya korupsi, sekuler dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawajid, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membenteng dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sundan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai Cina. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari keluarga khalifah, yaitu Bani Hasyim, para pembesar negara, yaitu menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hasyim Quraisy, petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, punjangga, fuqaha, saudagar, pengusaha, buruh, dan petani. Kemudian, sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. 3 tempat itu adalah Humaidah, Kufah, dan Khurasan. Selanjutnya, Khalifah berprestasi pada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yaitu pada 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut, ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Di antara khalifah berprestasi pada dinasti Abbasiyah, antara lain 1. Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memimpin yaitu pada 754 sampai 775 Masehi. Khalifah Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Khalifah Al-Mansur membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Khalifah Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek, serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha menerjemahkan buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau memimpin pada 786 sampai 809 Masehi.
Pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid, kota Baghdad menjadi mercusuar yang tiada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Pada masa pemerintahannya, dinasti Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaan dan keemasan sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Kebijakan dan kecakapannya dalam memimpin membawa negara dalam situasi aman, damai, dan tentram, sehingga tingkat kejahatan sangat minim dan sangat sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, dan sedekah, karena tingkat kemakmuran penduduknya merata. Pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dinasti Bani Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai ke Hilirus India. Kekuatan militer yang dimilikinya juga sangat luar biasa. Yang ketiga ada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Beliau memimpin yakni pada tahun 809 sampai 833 Masehi. Pada masa kekhalifahannya, dinasti Bani Abbasiyah mengalami masa kegemilangan. Beberapa pencapaian kejayaan dan gemilangan peradaban Islam diantaranya dengan keamanannya terjamin. Kegiatan pertanian berkembang dengan pesat. Mendorong dan menyediakan dana besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno dari Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun juga mengembangkan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh sang ayah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Perpustakaan Bait Al-Hikmah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan yang berhasil melahirkan sederet ilmuwan muslim. Itu tadi khalifah berprestasi pada dinasti Abbasiyah. Tujuan peradaban dan kebudayaan masa Daulah Abbasiyah. Pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Penertiban administrasi pemerintahan, pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan, pengangkatan Roisul Kitabah atau sekretariat negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau sekretariat negara, pengembangan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur, pembentukan Mahkamah Agung. Politik dan militer. Bidang politik. Dalam bidang politik Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, di antaranya menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan Irak. Bidang militer. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Ekonomi atau perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Beliau merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas dan adil, bijaksana,
dalam membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat pada Khalifah Al-Mahdi. Hubungannya luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Sektor pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terus diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur, seni kota-kota, dan seni sastra. Selanjutnya, runtuhan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya karena 1. Kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. 2. Adanya konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Dan yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Dari faktor eksternal, karena adanya penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, yaitu ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.